Semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari salah satu materi perkuliahan yang memang materi ini saya coba ajarkan kepada mahasiswa saya di semester 1 di program studi Pendidikan Teknologi Informasi di UIN Araniri Banda Aceh. Mata kuliahnya adalah algoritma dan pemrograman. Sampai pada minggu ini kita sudah mempelajari tentang materi dari dasar algoritma sampai kepada bagaimana memetakan suatu permasalahan dengan berbasis algoritma dan pemrograman. Materi yang sudah dipelajari sekarang sudah sampai kepada materi yang pertemuan yang kelima. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang percabangan dalam algoritma dan pemrograman. Video ini akan saya coba jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan percabangan, kemudian bagaimana hubungannya antara percabangan dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan ke dalam algoritma dan pemrograman. Tentunya hasil akhir yang akan kita dapatkan nanti adalah mahasiswa ataupun yang menyaksikan ataupun menonton materi ini adalah mampu memahami apa itu yang dinamakan dengan percabangan dan menyelesaikan cara menyelesaikan suatu permasalahan yang ada itu dengan konsep algoritma dan pemrograman. Dan tujuan yang ketiga adalah mampu untuk membuat program dengan menggunakan bahasa Python. Baik, itu materi yang akan kita bahas di dalam perkuliahan algoritma dan pemrograman. Sekarang kita akan mulai dengan memahami dulu konsep awal di dalam kita memahami tentang algoritma dan pemrograman. Kita paham bahwa dalam kita belajar algoritma dan pemrograman ada 3 struktur dasar yang ada dalam algoritma, atau istilahnya dalam logika kita berpikir, dalam semua kita membangun sebuah logika berpikir, kita itu dihadapkan kepada 3 struktur dasar daripada algoritma, yaitu urutan, yang kedua adalah percabangan, yang ketiga adalah perulangan. Ini merupakan 3 struktur utama atau 3 struktur dasar dalam kita membangun sebuah logika. Jadi ibaratnya kalau kita dalam berbicara algoritma, 3 struktur dasar ini menjadi hal yang perlu kita pahami. Urutan, percabangan, dan perulangan. Yang sudah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan materi sebelumnya tentang misalkan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dari langkah 1, langkah 2 sampai langkah terakhir, atau ibaratnya dari pertama input, proses sampai dengan output, urutannya itu semuanya itu dimaksud ke dalam struktur dasar urutan. Contohnya seperti apa? Misalkan adalah kalau dalam urutan ini contoh paling sederhananya adalah misalkan kita membuat secangkir teh. Nah, ini adalah salah satu struktur dasar algoritma dengan urutan. Kenapa misalkan contohnya membuat secangkir teh? Jadi ibaratnya ketika misalkan kita membuat teh, tentu kita dalam membuat tehnya di sini urutannya bisa jadi adalah misalkan kalau kita pahami di sini adalah siapkan bahan-bahan teh, bahan-bahan untuk membuat teh misalkan semacam kopi, bubuk teh, gula, air, gelas, sendok, kemudian langsung bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam atau disatukan dalam satu tempat, misalkan dalam gelas, kemudian diaduk, terakhir adalah tehnya diminum. Urutan itu ibaratnya adalah berurutan dari atas ke bawah dan dilakukan satu persatu, itu termasuk ke dalam struktur algoritma secara urutan. Ini yang sudah kita pelajari dari pertemuan materi-materi yang sebelumnya. Nah, sekarang struktur dasar algoritma yang kedua itu adalah percabangan. Yang ini percabangan ya. Nah, percabangan ini sendiri apa yang dimaksud dengan percabangan? Kita mengatakan yang percabangan ini sama misalkan kita mengatakan dia itu adalah selection. Selection ini apa maksudnya? Artinya sebuah instruksi dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan itu akan dijalankan apabila ada suatu kondisi yang dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Ibaratnya kalau kita membuat secangkir teh yang tadi, misalkan kita buat teh yang tadi, itu kita memulainya dari siapkan bahan sampai dengan tehnya jadi, kemudian langsung diminum. Berbeda ketika misalkan struktur yang percabangan.
Kalau misalkan kita membuat misalnya contoh dengan secangkir teh, ibaratnya sebelum kita meminum teh, saya ibaratkan seperti ini ya. Misalkan adalah sebelum kita meminum teh, kita lihat dulu kita merasa dulu apakah tehnya manis atau tidak. Tentu ini adalah kita melakukan pengecekan yang lebih dahulu. Di sini apabila misalkan kita melihat di sini teh yang sudah jadi itu kita rasain dulu. Apakah tehnya, sorry ini typo, apakah tehnya itu manis atau tidak? Tentu ini dalam kalimat yang kita pahami di sini yang tentang ini ya, apakah tehnya manis atau tidak, itu pasti akan terjadi ke dalam dua hal, yaitu manis atau tidak, kemudian terjadinya adalah diminum atau tidak diminum. Artinya kalau kita lihat di sini lagi adalah bahwa dalam kondisi yang ada di sini, ya, dalam istilahnya merasa dulu istilahnya di sini, tentu hasil akhirnya itu tergantung daripada kondisi daripada pengecekan teh tersebut, dia itu apakah manis atau tidaknya manisnya. Artinya kalau misalkan dia manis berarti tehnya diminum. Kemudian kalau misalkan kondisi kedua, kalau tehnya tidak manis berarti yang terjadi adalah ini ya, kalau misalkan tehnya tidak manis berarti yang terjadi adalah di sini tidak diminum. Nah, pada contoh yang sederhana di sini, tentu kita melihat ada perbedaan antara struktur dasar algoritma antara urutan dengan percabangan. Kalau misalkan secara urutan, kalau kita contohkan membuat secangkir teh seperti yang kita contohkan tadi, dia dari urutan pertama, urutan kedua, dari atas ke bawah, itu dari langkah 1 sampai langkah terakhir, dia langsung diminum tehnya. Nah, berbeda kalau di dalam percabangan. Di percabangan di sini dia itu ada namanya di sini disebutkan adalah dia bersifat selection atau ada pengecekan terlebih dahulu. Jika suatu kondisi benar atau salah, maka instruksi dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Artinya kalau kita lihat di sini antara teh tersebut diminum atau tidak diminum tentu berdasarkan kondisi ini. Manis atau tidak manis. Jika tehnya manis, maka diminum. Jika tehnya tidak manis, maka kemungkinan besar tidak diminum. Nah, hal yang seperti ini adalah pernyataan atau instruksi diminum atau tidak diminum tentu berdasarkan kondisi ini. Manis atau tidak manisnya teh tersebut. Contoh sederhana ini itu menggambarkan tentang pemahaman kita apa yang dimaksud dengan percabangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh dasarnya. Nah, tentu kita sudah dapat dari contoh sederhana ini, tentu kita sudah bisa mengambil kesimpulan apa perbedaannya antara struktur dasar urutan dan percabangan di dalam algoritma. Nah, saya tidak bahas kepada perulangan. Nanti kalau perulangan, kalau kita contohkan lagi, ada kondisi di sini. Jika tehnya manis, kemungkinan pasti diminum. Atau jika tehnya tidak manis, kemungkinan ditambah gula. Ketika ditambahin gula, tehnya juga belum manis, ditambahin lagi gulanya. Tehnya dirasain lagi, tehnya juga belum manis, maka ditambahin lagi gulanya. Perulangan dalam menambahin gula tersebut, itu secara singkatnya itu adalah pemahaman tentang perulangan. Tapi kita tidak bahas perulangan, kita akan bahas materi ini adalah di next materi yang berikutnya. Ini singkat part yang menyatakan perbedaan antara urutan dan percabangan. Mudah-mudahan sampai di sini kita udah tahu tuh apa yang dimaksud dengan percabangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang lainnya dalam percabangan banyak sekali. Contoh misalkan saya contohkan lagi yang percabangan. Percabangan ya, kalau misalkan kita di sini kita berikan kondisi kayak gini. Kalau lapar berarti makan. Kondisi kedua, kalau tidak lapar berarti tidak makan. Nah, hal ini adalah menyatakan tentang percabangan. Yang lainnya, kalau hujan bawa payung, kalau tidak hujan ya tidak perlu bawa payung.
Itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan kita memaknai apa itu percabangan di dalam kita mengimplementasikan keseharian kita. Nah, di dalam dunia algoritma dan pemrograman, percabangan ini sering sekali kita temui. Seorang developer dalam membuat sebuah aplikasi, tentu dia punya logika-logika pikir yang akan dicoba diterapkan kepada aplikasi tersebut untuk digunakan oleh user. Contohnya, misalkan kalau kita buat contoh percabangan di dalam kita mendesain sebuah aplikasi. Contoh seperti ini. Sebentar, saya coba ubah ini ya. Oke, contoh seperti ini. Misalkan adalah kita membuat sebuah halaman ini ya. Bentar. Kita misalkan mendesain sebuah halaman login. Ya, oke, dan ini adalah login. Misalkan kita di sini adalah mengetikkan username kita. Di sini kita mengetikkan password. Nah, dalam konteks di sini, kalau kita lihat di sini adalah antara seseorang user ketika misalkan dia ingin masuk ke dalam sebuah aplikasi, dia harus melakukan pengecekan dulu apakah username-nya benar atau salah. Username-nya benar, password-nya benar, maka login. Kalau username-nya salah, password-nya salah, maka dia tidak bisa login. Konsep yang demikian ini, yang simple yang sering kita temukan dalam dunia aplikasi, itu termasuk juga ke dalam materi tentang percabangan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang hal singkat tentang pemahaman tentang percabangan. Nah, kalau kita bawa ke dalam, sekarang kita bawa ke dalam konteks algoritma dan pemrograman. Seperti kita tahu bahwa dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan dalam algoritma, kita sebutkan yaitu tabel penyajian algoritma, yaitu dalam 4 jenis. Yang pertama adalah teks deskriptif, kemudian yang kedua adalah dalam bentuk pseudocode, yang ketiga adalah dalam bentuk flowchart, yang keempat adalah dalam bentuk bahasa pemrograman. Oke, ini yang sudah kita pelajari. Dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana kita menyajikan atau misalkan dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan berbasis algoritma dan pemrograman, kita menyajikannya itu dalam bentuk tabel penyajian algoritma. 4 tahapnya: teks deskriptif, pseudocode, flowchart, dan bahasa pemrograman. Sekarang saya contohkan bagaimana hubungannya antara tabel algoritma dan pemrograman ini dengan teori percabangan. Bagaimana kalau misalkan kita punya suatu permasalahan, kemudian kita menyelesaikannya dalam bentuk tabel penyajian algoritma, tentunya kita mengadopsi patokannya adalah dalam bentuk yang seperti ini, tabel penyajiannya. Contoh, dalam bentuk teks deskriptif. Kalau kita bawa ke dalam bentuk teks deskriptif yang bentuknya adalah misalkan seperti ini, dalam bentuk teks deskriptif, kalau misalkan kita menyelesaikan dalam percabangan, kita tentu mengawalinya dengan urutannya seperti ini ya. Kalau ini ya, satu adalah mulai, kemudian yang kedua input nilai, kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan kita menggunakan percabangan, tentu kita memulai dengan kata jika nilai lebih besar dari 20, maka lulus. Sebaliknya, jika nilai tidak lebih besar dari 20, maka tidak lulus. Terakhir adalah selesai. Tampilkan nilainya. Tampilkan hasil. Kemudian terakhir adalah
selesai. Ini contoh sederhana bagaimana kita menuliskan teks deskriptif dengan konsep percabangan dalam bentuk yang urutan langkah-langkah seperti ini. Dari pertama adalah mulai, input nilai, kemudian dilakukan proses. Jika nilai lebih besar dari 20, maka lulus. Jika nilai tidak lebih besar dari 20, maka tidak lulus. Maka tampilkan hasilnya. Kalau kita lihat di sini, ada dua hal yang memang menjadi patokan kita dalam dalam teori percabangan di bahagian di sini. Jika ini, maka ini akan didapatkan. Jika ini tidak lebih besar dari 20, maka dia tidak lulus. Artinya, lulus ataupun tidak lulusnya tergantung dari kondisi ini. Itu dia. Jadi, kalau misalkan kita di dalam tes deskriptif, penyajian dalam bentuk soal percabangan, kita memulainya dengan boleh menggunakan kata ini. Jika ini, maka apa yang terjadi? Jika tidak itu, maka apa juga yang terjadi? Ibaratnya kalau kita menuliskan tes deskriptif dalam model percabangan, kita mengawali dengan pernyataan yang bentuknya seperti ini. Karena ini masih dalam konteks bahasa manusia, penggunaan jika ini itu bebas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya. Ini di dalam teks deskriptif. Dalam PCD kode, kalau kita bawa soal percabangan ini ke dalam bentuk PCD kode, kita menyelesaikannya seperti ini. Yang pertama adalah start. Start ini berarti mulai. Kemudian input nilai. Karena ini adalah dalam proses input, maka kita mengawalinya dengan bentuk variabelnya terlebih dahulu, yaitu var nilai, tipe datanya adalah integer. Ini kita membuat variabel. Nah, sampai di sini ini adalah masih ke dalam bentuk yang dimaksud dengan input. Input ya. Ini input. Oke, ntar saya tulis saja. Ini adalah bahagian input. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Apabila misalkan sudah ini terjadi, waktu kita lihat di langkah yang ketiga, ada kondisi di sini adalah jika nilai lebih besar dari 20, maka lulus. Bagaimana? Karena ini sudah masuk ke dalam selection atau percabangan, di dalam PCD kode menuliskan bahasa jika, maka kita menandai dengan kata keywordnya adalah if, then, gitu ya. Tapi sebelum ini adalah di atas harus kita tuliskan ini dulu, karena input ya. Ini kan baru tentuin variabel, berarti ini kan ada kata input, berarti kita tulis kayak gini, input nilai. Itu PCD kode. Baru di bawahnya if, jika nilai lebih besar dari 20, then, seperti ini ya, then maka print lulus. Nah, kalau kita lihat di sini, if ini kalau di dalam PCD kode menyatakan tentang jika. Jika nilai lebih besar dari, ini matematik operator yang digunakan, operator operator kondisi ya. Oh bukan, operator operator itu ya. Itu namanya adalah operator perbandingan. Nah, jika nilai lebih besar dari 20, maka ini kalau di dalam tes deskriptif kita menulis maka, kalau di dalam PCD kode kita menyatakannya dengan pernyataan then. If, jika, then, maka. Jika nilai lebih dari 20, maka munculkan outputnya adalah lulus. Kalau kita lihat di sini, lulus dan tidak lulus itu yang akan menjadi output. Ini PCD kode, ini tes deskriptif, ini PCD kode. Saya lanjut. Kemudian kedua, berikutnya, jika nilai tidak lebih besar dari 20, maka tidak lulus. Kalau kita lihat di sini, hanya ada dua pernyataan, lulus ataupun tidak lulus. Kalau dengan konsep yang seperti ini, lulus ataupun tidak lulus, dalam percabangan kita mengakhiri dia itu kita tidak perlu lagi menuliskan if-nya. Tidak perlu menuliskan if lagi, karena dia hanya dua saja pernyataannya. Otomatis
Jika nilai dia lebih besar dari tidak lebih besar dari 20, sudah pasti nilai dia adalah kurang dari 20. Nah, karena hanya dua hal pernyataan tersebut yang diberikan, maka cukup kita mengakhiri saja dengan menggunakan else. Maka print di sini tidak lulus. Nah, ini di sini kalau kita lihat, kenapa di sini tidak, kalau di sini di langkah keempat, jika nilai tidak lebih besar, jika di sini ada dua buah jika, kenapa if-nya cuma satu? Jadi balik lagi ke pernyataan tadi bahwa karena di sini hanya ada dua pernyataan yang muncul, lulus ataupun tidak lulus, maka dia cukup diberikan if satu, else satu. Else ini artinya jika kondisi di sini bernilai false atau salah, maka sudah pasti else ini ya akan dijalankan. Apabila di sini bernyatakan misalnya menghasilkan kondisinya true atau benar, maka sudah pasti ini ya akan dijalankan. Jadi konsepnya demikian. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah karena ini sudah ada input dan ini adalah proses dan ini outputnya, terakhir sudah pasti adalah end. End itu berarti selesai. Nah, kalau kita lihat di sini dari pernyataan di sini membuktikan di sini adalah kalau ini if, ini else, ini adalah termasuk ke dalam bahagian proses. Kemudian yang ini print, yang ini print ini termasuk ke dalam bahagian output. Oke, ini ya singkatnya. Artinya ini tes deskriptif, ini PCD kodenya. Ini langkah-langkah dalam tes deskriptif, ini langkah-langkah dalam kita menyelesaikan dengan bahasa PCD kode. Berikutnya, flowchart. Berbeda dengan yang flowchart. Flowchart di sini tentu kita membuat flowchart berdasarkan bahasa PCD kode yang telah kita selesaikan. Sekarang kita buka aplikasi untuk membuat flowchart, yaitu Flowgorithm. Saya buka dalam dua layar. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam Flowgorithm bagaimana kita menyelesaikan yang ini, maka kita langsung akan membuatkan bentuknya seperti ini. Di main, kemudian ini main adalah start. Kemudian berikutnya var nilai adalah integer. Buatkan sebuah variabel dengan nama nilai, tipe datanya integer. Kita langsung eksekusinya. Declare, beri nama adalah nilai, tentukan tipe datanya integer. Oke, sudah. Kemudian berikutnya adalah input nilai. Input nilai berarti kita mengetikkan nilai. Berarti kita buat labelnya dulu. Dengan menggunakan input atau kita buat input nilai. Ini label atau keterangan. Baru kita ketik di sini input. Di sini adalah nilai. Oke. Nah, ini kita masih secara urutan. Ketika sampai di langkah keempat, if dilakukan selection atau disinilah sudah ada percabangannya. Jika if di sini, kalau simbol if di sini, kalau di dalam Flowgorithm dia diawali dengan simbol if yang ini. If ini simbolnya, kalau di psikode if di sini. Nah, di sini kalau dilihat, jika nilai lebih dari 20, maka artinya ada dua kondisi, true atau false. Kalau true berarti dia lulus. Kalau false berarti tidak lulus. Kita berikan kondisinya di sini. If jika nilai lebih besar dari sama dengan 20, oke, maka print lulus. Print ini berarti output. Ini akan terjadi apabila bernilai, kondisi di sini bernilai true. Berarti di sini true, output. Kita ketikkan lulus. Oke. Else di sini seperti saya katakan tadi bahwa jika kondisi di sini bernilai true, maka lulus. Kalau di sini tidak bernilai true, sudah pasti bernilai false. Berarti false ini akan dihasilkan di bagian else yang ini. Berarti di sini larinya. Kita buat di sini adalah outputnya
dia tidak ini ya lulus. Klik OK. Oke, udah jadi. Ini algoritma atau flowchart yang kita buat dengan konsep percabangan. Kalau kita lihat di sini, dari di sini main, integer nilai, output, input nilai seperti ini urutan. Ketika sampai di bawah baru dilakukan pengecekan dalam bentuk selection. Dalam bentuk selection yang seperti ini, inilah percabangan. Saya screenshot. Saya bawa ke sini, berarti di sini dapat kita simpulkan dari PCD kode kita bawa ke flowchart, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Ini percabangan dalam bentuk flowchart. Terakhir adalah dalam bentuk bahasa pemrograman. Saya bawa ke sini saja. Nah, di sini ketika kita bawa ke dalam bahasa pemrograman, artinya dari langkah 1, tes deskriptif kita udah selesai, PCD kode kita udah selesai, flowchart kita udah selesai buat, terakhir adalah dalam bentuk bahasa pemrograman. Kalau di dalam bahasa pemrograman, penggunaan daripada percabangan, kita menyelesaikannya dengan bentuk seperti ini. Saya tutup ini, kemudian saya buka Google Colabs, Open Colabs, New Notebook, Oke, sekarang kita bagi dua layarnya. Oke, ini saya tambahkan. Nah, ini flowchart. Ini flowchart kita bawa sekarang ke dalam bahasa Python-nya. Yaitu yang pertama, buat sebuah variabel dengan nama nilai, kemudian input nilai data ke dalam nilai tersebut. Dan nilainya ini adalah variabel dengan tipe data integer. Kita berikan di sini adalah nilai, saya besarin, nilai sama dengan input, integer dulu ya, integer, input, kemudian ketikkan adalah input nilai. Sudah jadi. Ini algoritma input nilai, ini Python. Kemudian baru setelah diinput nilai dilakukan percabangan, yaitu dicek jika nilai lebih dari 20 lulus, jika tidak lebih dari 20 maka tidak lulus. If nilai lebih besar dari 20 maka seperti itu ya. Nah, maka yang terjadi apa? Kita berikan di sini adalah print lulus. Sebaliknya, else jika tidak lebih besar dari 20 maka print tidak lulus. Nah, ini Python, maka selesai. Selesai. Artinya ini input, ini proses, ini output. Oke, sudah jadi. Ini simpelnya kalau kita membawa ke dalam bahasa Python. Nah, di sini saya coba print screen saja. Saya hanya cuma mau ngambil kodenya saja. Kalau kita menyelesaikan dalam algoritma di sini dalam bahasa pemrograman, tentunya kita hanya cukup mengetikkannya bentuknya seperti ini saja. Ini hasil akhirnya. Oke, saya contohin yang ini. Nah, di sini yang perlu saya sebutkan bahwa pemahaman percabangan di dalam kita menyelesaikan algoritma dan pemrograman dalam bentuk tabel penyajian ini, itu kita pemahamannya di sini adalah jika itu adalah percabangan, if, else, then itu sudah masuk percabangan. Kalau di algoritma ada di simbol di sini. Kalau benar maka true. Ini dia. Sampai di sini ini adalah percabangan. Kalau di dalam pemrograman if, else, ini adalah percabangan di dalam algoritma dan pemrograman. Sesimpel itu saja ya memahaminya. Jadi
ibaratnya kita sampai di sini sudah tahu apa yang dimaksud dengan percabangan dan bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan konsep percabangan dalam bentuk tabel penyajian algoritma, dalam tes deskriptif, dalam PCD kode, dalam flowchart, dan juga dalam bentuk bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, sekarang next berikutnya apa yang akan kita pelajari? Nah, sekarang yang akan kita pelajari di sini adalah yang berikutnya. Setelah kita tahu bahwasanya ini percabangan konsepnya seperti apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk tabel penyajian algoritma kepada satu soal atau suatu studi kasus yang berbentuk percabangan. Sekarang kita lanjutkan ke dalam tahap materi berikutnya, yaitu tentang, saya tarik ke sini saja, yaitu tentang mengenal operator logika di dalam percabangan. Sekarang kita coba jelaskan lagi tentang apa itu operator logika dan bagaimana hubungannya penerapannya operator logika di dalam konsep percabangan. Nah, sekarang kita coba bahas dulu. Operator logika itu ada 3, yaitu AND, OR, NOT. AND, OR, NOT. Ini adalah operator logika yang ada di dalam konsep algoritma. Operator logika ini kalau kita matematis tentu sering sekali menemukannya. Ada AND, ada OR, ada NOT. Bagaimana konsepnya di dalam percabangan kalau misalkan kita memahami tentang operator logika ini? Sekarang kita lihat. Kita lihat contohnya adalah secara teori ya, saya buka Microsoft Word dulu. Oke. Sekarang operator logika AND, dia punya aturan dalam bentuk tabel, bentuknya seperti ini. Saya coba kasih contoh. Nilai kondisi 1, nilai kondisi 2, hasil. Nah, ini aturan saya tulis aja, aturan operator logika AND. Di sini diberikan aturan apabila jika nilai kondisi 1 bernilai true, kondisi 2 bernilai true, hasilnya adalah tetap true. Kedua, jika nilai kondisi 1 bernilai true, nilai kondisi 2 bernilai false, hasilnya adalah false. Berikutnya, jika nilai kondisi 1 bernilai false, kondisi 2 bernilai false, maka hasilnya adalah false. Ini operator logika AND. Kalau kita lihat di sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa operator logika AND akan didapatkan hasil bernilai true apabila setiap kondisi adalah bernilai true. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, menggunakan operator logika AND akan bernilai false apabila dalam 2 kondisi ini ada yang bernilai 1 saja bernilai false, maka hasilnya tetap false. Ini AND. Itu kesimpulannya. Sekali lagi saya ulang, operator logika AND akan bernilai true ketika setiap kondisi bernilai true dan akan menghasilkan false, bernilai false apabila dalam setiap kondisi ada yang bernilai false. Itu operator logika AND. Berikutnya, aturan operator logika OR. Berbeda antara AND dengan OR. Kalau OR, jika nilai kondisi 1 bernilai true, kondisi 2 bernilai true, hasilnya tetap true. Kedua, jika kondisi 1 bernilai true dan kondisi 2 bernilai false, hasilnya adalah true. Berikutnya,
Jika nilai kondisi 1 bernilai false, kondisi 2 bernilai false, hasilnya juga tetap false. Ini berbalik dengan yang N tadi. Artinya kalau OR ini akan bernilai true apabila dari setiap kondisi itu ada yang bernilai true. Itu dia kesimpulannya. Berbeda. Kalau N tadi akan menghasilkan true ketika dua-duanya setiap kondisi itu bernilai true. Kalau OR akan menghasilkan true apabila dari setiap kondisi ada yang bernilai true. Satu saja ada kondisi bernilai true, hasilnya tetap akan true. Itu apabila OR. Setiap kondisi maksudnya seperti apa? Kalau dalam contoh ini itu hanya ada dua kondisi. Misalkan ada beberapa kondisi, misalkan ada kondisi ketiga ada nilai kondisi 4, ini tidak akan mempengaruhi daripada hasil. Artinya apabila hasil digunakan operator N akan bernilai true jika setiap kondisi ini bernilai true. Jikapun di sini ada true, satu saja ada bernilai false, hasilnya tetap akan false. Itu N. Dia tidak melihat daripada jumlah kondisinya. Dia melihat satu saja ada yang bernilai false, artinya hasilnya tetap false. Semua kondisi bernilai true, hasilnya tetap true. Itu N. Sama juga kepada yang ini, OR. Operator OR, logika OR, satu saja bernilai, semua bernilai true, hasilnya sudah pasti true. Di sini juga sama. Ini ada false. Di sini ada false. Satu saja ada yang bernilai true, hasilnya adalah tetap true. Itu berbeda kalau dengan N. Ini OR. OR artinya dalam satu kondisi saja ada bernilai true, hasilnya tetap true. Ini aturan ketika kita belajar logika operator, logika AND dan OR. Kalau yang terakhir adalah yang aturan operator logika NOT, itu simpel saja. Artinya jika tidak sama dengan true, berarti sudah pasti false. Jika tidak sama dengan false, sudah pasti adalah true. Itu operator logika NOT. Itu ya. Ya, ini adalah tabel aturan dalam kita belajar apa itu operator logika AND, OR, dan NOT. Sekarang setelah kita memahami yang ini, yang teorinya tadi, yang secara kita jelasin yang ini tadi semuanya, apa hubungannya dengan percabangan dalam kita belajar algoritma dan pemrograman? Hubungannya adalah dalam contoh, misalkan ada contoh soal seperti ini. Contoh. Misalkan, kalau yang paling simpelnya mencari nilai nilai akhir mata kuliah dari seorang mahasiswa. Misal, nilai total mata kuliah seorang mahasiswa misalkan adalah 8, 9 atau 7, 8 misal. Ketentuan akan bernilai A jika, kan seperti itu ya, akan bernilai A jika berdasarkan ketentuan yang diberikan adalah jika dia bernilai A, maka nilai total lebih dari sama dengan 95. Kemudian aturan kedua, dia akan mendapatkan nilai B jika nilai total dia kurang dari sama dengan 94 dan lebih dari 90. Ketentuan ketiga, dia akan mendapatkan nilai C jika nilai total dia kurang dari sama dengan
89 dan lebih dari 80. Ketentuan berikutnya, dia akan mendapatkan nilai D jika nilai total dia lebih dari sama dengan 79 dan kurang dari 60. Terakhir, nilai E ketentuannya adalah jika nilai total dia kurang dari sama dengan 59. Ini aturan contoh sederhananya. Nah, dalam kita mencari soal yang untuk ini, yang soal misalkan coba cari berapakah nilai seorang mahasiswa, apakah A, B, C, D, atau E berdasarkan daripada nilai total mata kuliah yang dia dapatkan. Tentu kalau kita mencari secara logika, kita berpikir, tentu kita akan menyatakan di sini berapakah dia dapat nilai. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Disinilah butuh logika kita berpikir dalam menyelesaikan soal ini. Sudah pasti yang pertama, karena dia ada beberapa pernyataan, yaitu A, B, C, D, dan E, dan dari 5 pernyataan ini yang akan diambil adalah satu saja, sudah pasti itu menggunakan yang namanya percabangan. Tuh. Kemudian yang kedua, karena ada ketentuan yang diberikan di sini adalah nilai A akan didapatkan jika lebih dari 95. Nilai B akan didapatkan lebih dari 94 dan kurang dari 90. Ada dua kondisi yang diberikan. Kalau ini itu kita nyatakan adalah satu kondisi. Sedangkan yang ini semuanya, yang ini itu adalah dua kondisi. Nah, ketika kita mendapatkan yang bentuk soal seperti ini, ada dua kondisi yang ada dalam ketentuan yang diberikan, berarti disinilah kita langsung mengambil kesimpulan, menyelesaikan soal ini dengan menggunakan operator logika. Ini operator logika. Kapan kita menggunakan operator logika? Ketika di dalam ketentuan yang diberikan dalam soal percabangan ada lebih dari satu kondisi. Misalkan seperti ini, ada dua kondisi, lebih dari 94, kurang dari 94, dan lebih dari 90. Berarti ada dua kondisi. Nah, ketika terjadi dua kondisi seperti ini, disitulah kita menggunakan yang namanya operator logika. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah operator apa yang kita gunakan? Apakah AND, apakah OR, atau NOT? Nah, kita lihat konteks soalnya. Dalam menjawab itu, kita lihat konteks soalnya. Di sini dinyatakan bahwa ada dua hal di sini. Artinya, jika dia mendapatkan nilai B ini, jika dia lebih kurang dari 94 dan juga lebih dari 90. Artinya setiap kondisi ini, kondisi 1 dan kondisi 2 itu harus bernilai true. Apabila dua-dua kondisi itu semuanya harus bernilai true, baru mendapatkan output hasilnya adalah nilai B, berarti kita patokannya ke aturan tabel operator logika ini. Nah, kalau misalkan dia akan menghasilkan nilai true, berarti sudah pasti kita menggunakan AND. Kalau misalkan target akhirnya adalah true, dia mendapatkan ini true, berarti kita menggunakan AND. Nah, sekarang kita lihat soal di sini. Jika kita di sini ditentukan adalah nilai B akan didapatkan apabila kondisi 1, kondisi 2 harus bernilai true. Berarti dia menggunakan operator AND. Berbeda kondisi nanti kapan menggunakan OR, itu lain lagi ceritanya. Nanti kita kasih contoh soal yang lainnya. Oke, nah kalau ini menggunakan AND. Kalau menggunakan OR seperti apa? Contoh, misalkan saya berikan ini N ya, ini N. Saya kasih contoh aja, ini N. Ini N, ini contoh N. Nah, sekarang contoh yang OR. Yang OR ya. Yang OR. Sekarang contoh untuk yang OR. Kapan kita menggunakan OR? Contoh. Misal saya contohkan di sini. Contoh.
Misalkan ada dibuat kriteria untuk mendapatkan bantuan bansos. Nah, ketentuannya ini: 1. Sudah menikah. 2. Penghasilan kurang dari 1 juta per bulan. Ketiga, tidak memiliki rumah. Keempat, punya tanggungan lebih dari 3 orang. Ini misal. Artinya kita dihadapkan pada sebuah kasus. Kasusnya adalah seperti ini. Diberikan ketentuan bahwa seseorang masyarakat akan diberikan bantuan bansos jika dari 4 kriteria yang ditentukan, 2 saja memenuhi kriteria, maka dia mendapatkan bantuannya. Itu aturannya. Apabila kondisi demikian, dari 4 kriteria, 1, 2, 3, 4, diberikan aturan 2 saja memenuhi kriteria, maka dia bisa mendapatkan bansos. Misalkan kita berikan, ada seseorang, dia sudah menikah, penghasilan dia kurang dari 1 juta per bulan. Benar, dia tidak memiliki rumah, dia punya rumah. Dia punya tanggungan lebih dari 3 orang, tidak memenuhi. Berarti di sini kalau diberikan aturan 2 saja memenuhi aturan kriteria, maka dia mendapatkan bansos. Dalam konteks ini kita sudah pasti penyelesaian soalnya adalah gunakan percabangan untuk memilih salah satu, apakah dia menerima bantuan atau tidak bantuan bansosnya, dengan menggunakan logika OR. Kenapa OR? Karena di sini 1 atau 2 kondisi saja terpenuhi dari beberapa kriteria yang ditetapkan, maka dia mendapatkan bansos. Kita patokannya ke sini, ke aturan OR. Aturan OR, 1 kondisi saja ada nilai true, maka hasilnya tetap true. Patokannya ke sini. Dari 4 kriteria, 2 saja dia terpenuhi, maka dia mendapatkan bansos. Berbeda kalau misalkan ini tidak terpenuhi, maka dia tidak mendapatkan bansos walaupun digunakan OR. Di sini patokannya di sini false. Berarti tetap hasilnya false, dia tidak terima bansos. Berbeda kalau true. Berarti dia ini dapat, berarti true. Hasilnya berarti true, dia mendapatkan bansos. Apakah misalkan kita tidak bisa memberikan nilai N di sini? Tidak bisa. Karena kalau kita berikan logika N di dalam soal yang menerima bansos ini, maka nanti hasilnya rancu. Hasilnya rancu seperti apa? Kalau kita coba pindah ini ke dalam ini, kita tambahkan ini ya, ke dalam OR, ke dalam soal bansos ini kita tambahkan N. Itu akan hancur nanti outputnya. Bagaimana hancurnya? Misalkan dia sudah menikah, oke? Dia penghasilan kurang dari 1 juta per bulan, oke? Ini dia tidak dapat, ini dia juga tidak dapat. Maka ketika kita gunakan N ke sini, maka hasilnya adalah dia tidak terima bansos. Karena patokannya di sini. Kalau di dalam logika N, salah satu saja dia bernilai false, hasilnya adalah false. Padahal ketentuannya 2 saja ada dia memiliki kriteria, maka dia dapat bansos. Dia tidak bisa kita terapkan N ke dalam bentuk soal yang seperti ini, kecuali diberikan aturan bahwa setiap masyarakat akan mendapatkan bansos apabila seluruh kriteria ini dia memenuhi, maka dia dapat bansos. Ketika dikatakan seluruh kriteria harus terpenuhi baru untuk mendapatkan bansos, maka itulah kita menggunakan N. Balik lagi ke sini. Kenapa di sini kita tidak boleh menggunakan OR? Balik lagi ke sini. Artinya jika 2 kondisi ini adalah bernilai true dan ini bernilai false, salah satu saja bernilai true, dia tetap hasilnya adalah, kalau kita gunakan OR, hasilnya tetap true. Maka nanti akan rancu di sini di dalam penggunaan operator logika
OR. Jadi di sini digunakan AND, di sini digunakan OR. Seperti itu. Kalau bingung, cara penyelesaian soalnya seperti ini. Penyelesaian soalnya. Bagaimana kalau misalkan kita menentukan, kalau lihat soal di sini ya. Misalkan di sini adalah nilai dia adalah 78. Nilai dia 78. Berapakah ini nilai total mata kuliah? Apa nilai huruf yang akan didapatkan oleh si mahasiswa tersebut? Kalau kita lihat di sini, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita gampang dengan menggunakan AND. Kita mencari manualnya seperti ini. Cari manual ya. Cari manualnya adalah seperti ini. Ini cari manual. Kalau kita mencari manual, cara manual menentukan berapa nilai yang dia dapatkan. Caranya kayak gini. Kalau menggunakan operator percabangan dan logika AND, caranya kayak gini. Pertama, kita lihat nilainya. Nilainya berapa? 78. Ketikkan 78. Apakah dia mendapatkan nilai A atau tidak? Nah, kita uji. Ujinya kayak mana? Jika nilai 78 lebih besar dari 95, hasilnya apa? Kebenarannya. 78 lebih besar dari 95. Udah pasti salah. Berarti false. Berarti false. Artinya ketika dia false, berarti dia nilai A nggak dapat. Karena false. Oke, kemudian karena dia false, di cek pertama adalah false, dia lanjut yang kedua. 78 cek untuk nilai B. Apakah dia mendapatkan nilai B atau tidak? Diceknya seperti ini. 78 kurang dari sama dengan 94. Nah, kalau kita lihat di sini, kebenarannya 78 kurang dari 94. Hasilnya adalah kebenarannya true. Benar, 78 itu kurang dari 94, benar. Kemudian lihat di sini ada N dan. Berarti di sini N. N karena itu operator logika, lihat dicek lagi. 78 lebih besar dari 90. Kebenarannya adalah false. Kan tidak mungkin 78 lebih besar dari 90. Berarti dua kondisi ini ini true, ini false. Satu kondisi true, satu kondisi false. Kita patokkan ke tabel di sini. Satu kondisi true, satu kondisi false. Kalau menggunakan AND, hasilnya adalah false. Berarti kalau hasilnya false, berarti dia tidak mendapat nilai B. Karena hasilnya false. Ketika diuji, kondisi 1 true, kondisi 2 false. Berarti hasilnya false, dia tidak mendapat nilai B. Nah, karena dia tidak mendapat nilai B, sekarang dilanjutkan lagi mengecek apakah dia mendapat C atau tidak. Sekarang dilihat di sini. 78 kurang dari sama dengan 89. Tabel kebenarannya di sini menyatakan true. Benar, 78 itu kurang dari 89. Cek lagi N. 78 lebih dari 80. Tabel kebenarannya adalah false. Berarti sama. True, false. Hasilnya true, false, false. Berarti di sini dia nilai C, dia nggak dapat. Nah, karena dia nilai C nggak dapat, kita enter lagi. Dia lihat nilai D 79 ketentuannya 78 kurang dari sama dengan 79. Kebenarannya adalah true, benar. 78 kurang dari 79. Digunakan operator logika N. N 78 lebih besar dari 60. Kebenarannya adalah true. Berarti sampai di sini ini kondisi pertama true, kondisi kedua true. Karena digunakan operator N, true, hasilnya adalah true. Ketika hasilnya true, berarti dia mendapat nilai D. Ini cara mengeceknya. Kalau misalkan menentukan nilai dari seorang mahasiswa, dia dapat apa? Ini cara menyelesaikan manual. Nah, berarti satu kondisi true, berarti true, berarti hasilnya tetap true, berarti dia dapat nilai D.
Ketika dia sudah dapat nilai D, sudah pasti E-nya tidak dicek lagi karena dia sudah dapat nilai D. Nah, itu contoh mencari bagaimana konsep menggunakan percabangan digabungkan dengan operator logika. Sama juga seperti ini. Kalau misalkan tuh OR, kalau kriteria ini kita dicek di sini nanti sudah menikah. Apakah dia sudah menikah? True, berarti true. Kedua, penghasilan kurang dari 1 juta per bulan. True, berarti true, true, false, false. Kalau digunakan OR, berarti patokannya dari tabel ini. Kalau digunakan OR, satu saja bernilai true, berarti hasilnya tetap true. Berarti dia mendapatkan bansos. Ini contoh operator logika dalam percabangan ketika menggunakan AND dan OR. Kalau NOT sudah pasti, seperti saya sampaikan tadi, kalau NOT itu jika tidak benar sudah pasti salah. Jika tidak salah sudah pasti benar. Itu nggak perlu dicontohin. Contohnya simpel saja sih. Jika dia tidak dapat lebih, nilai dia tidak lebih dari 90, maka tidak lulus. Ya, seperti itu. Nah, ini cara kita memahami tentang bagaimana operator logika di dalam percabangan. Nah, contoh yang berikutnya dalam bentuk aplikasi, sama seperti kita buat yang tabel login ini. Kalau kita lihat tabel login ini, logika kita langsung berpikir seperti ini. Artinya, dia bisa masuk ke dalam suatu aplikasi jika username-nya benar, password-nya benar. Maka ketika diklik login, maka dia masuk aplikasi. Kita bisa ceknya kayak gini. Username-nya benar, password-nya benar. Ketika diklik login, dia masuk ke aplikasi. Masuk aplikasi. Kalau logikanya kayak gitu. Nah, sebaliknya, jika password-nya benar, username-nya benar, password-nya salah, diklik login, maka dia tidak masuk aplikasi. Nah, ketika kita lihat pernyataan yang seperti ini, berarti dua-duanya harus benar, baru dia masuk aplikasi. Kalau salah satu saja tidak, satu saja salah, maka dia tidak masuk aplikasi. Pada kasus yang kita mau merancang sebuah aplikasi yang bentuknya seperti ini, sudah pasti ini menggunakan operator logika AND. Jangan digunakan OR. Kenapa nggak boleh menggunakan OR? Harus menggunakan AND. Kalau kita menggunakan AND, sudah pasti username-nya benar, password-nya benar, true, baru dia bisa masuk. Tapi kalau menggunakan operator logika OR, username-nya benar, password-nya salah. Satu saja true, benar. Kalau kita menggunakan OR, dia tetap bisa masuk ke dalam aplikasi. Dan itu bisa berbahaya. Karena satu saja benar, masuk. Makanya dalam kasus yang kita membuat aplikasi dalam bentuk pernyataan yang seperti ini, gunakanlah operator AND. Jangan gunakan operator OR. Simpelnya demikian. Ibaratnya ini teori-teori kita tadi. Ini teori-teori kita. Bagaimana itu true false. Kemudian ini juga operator, misalnya apa itu logika AND OR. Implementasi ketika buat aplikasi, contoh simpelnya seperti ini. Ini contoh simpelnya. Itu hubungannya yang kita pelajari secara teori yang seperti ini. Kesinilah implementasi ketika kita menghubungkannya dalam bentuk sebuah aplikasi. Oke, itu ya. Ibaratnya ini contoh simple tentang memahami apa itu percabangan dalam algoritma dan pemrograman. Ini dari awal tadi kita sudah paham tentang bagaimana tentang dimaksud dengan percabangan, struktur dasar algoritma, urutan, percabangan, dan perulangan, dan apa yang membedakan dari ketiga struktur dasar ini. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana menyajikan penyelesaian soal percabangan ke dalam bentuk tabel penyajian, tes deskriptif, PCD kode, flowchart, dan juga dalam bahasa pemrograman atau bahasa Python. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa itu operator logika dan bagaimana mengimplementasikan operator logika ke dalam percabangan. Yaitu ada operator logika AND, ada OR, ada NOT.
Dan ini sudah juga kita pelajari tentang contoh-contoh bagaimana AND dan bagaimana OR. Kemudian kalau disuruh cari, bagaimana kalau misalkan seorang ini mencari secara manual, dia itu mendapatkan nilai apa? Ini sudah juga kita pelajari. Konsep dasar ini, teori-teori dasar yang kita pelajari ini akan kita dapatkan nanti di next materi yang berikutnya. Dalam suatu masalah yang kompleks, kita nanti akan menemukan kasus-kasus yang akan kita selesaikan dan kita membuatnya dalam bentuk percabangan dan juga bentuk operator logika AND, OR ataupun NOT. Ini salah satu contohnya, yaitu ketika kita membangun sebuah aplikasi untuk proses login user. Oke, ini ya secara singkat materi tentang bagaimana memahami tentang percabangan dalam algoritma dan pemrograman. Next materi kita nanti akan belajar tentang ini, contoh soal studi kasus bagaimana mencari ke dalam percabangan. Oke, next itu kita bahas nanti di dalam materi video yang berikutnya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak dari apa yang menjadi pembahasan saya tentang apa itu percabangan dan bagaimana hubungannya dalam algoritma dan pemrograman. Sampai ketemu kembali di video yang berikutnya.